Selamat pagi, Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dan masuk dalam panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kehadirat Tuhan. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan hati yang penuh rasa syukur, sebab penyertaan-Nya yang kita rasakan di sepanjang perjalanan hidup kita dengan segala dinamikanya. Marilah kita bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita, memohon penyertaan-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan awali ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu PKJ 4 bait pertama dan kedua, Angkatlah Hatimu Kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, berikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara-suara pujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara-suara haleluya, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kawan, ajak teman berbagi beri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang ketiga pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacitakah hari ini? Harus. Kita bersama-sama ibadah walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi kesukacitaan, kebersamaan tetap ada, karena setiap saat Tuhan beserta dengan kita. Tiap jam Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki suasana pengakuan dosa di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Kristus, Dikau menjumpai kami persis ketika kami merasa diri terasing dari jauh, dari dukungan orang lain di sekitar kami. Saat itulah kami mengalami perasaan terasing dan sendirian di tengah riuh redam kehidupan. Ya Kristus, kami selama ini bertetangga dengan orang yang berbeda, menjumpai pribadi dengan karakter yang beragam, tapi kadang kami acuh dan tidak memahami siapa tetangga kami. Ampunilah jika prasangka buruk muncul dan ujaran kebencian tanpa sadar menggema di pikiran dan bahkan mungkin sempat terucap dalam tutur kata serta tindakan hingga kami menjadi sandungan dalam relasi sosial. Ya Kristus, lepaskanlah kami dari angan-angan, perbuatan, dan cara pandang yang keliru menanggapi suasana perbedaan, baik paham dan rupa ragam kepercayaan di sekitar kami. Doronglah kami menghidupi sikap rasa percaya diri sebagai pengikut-Mu yang bijak dan bertindak bijak dalam berelasi. Ya Tuhanku, kasihanilah kami. Atas diri kami sendiri, sudilah kiranya Dikau mendengarkan pengakuan dosa kami secara pribadi. Ya Kristus, inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan dosa kami. Amin. Kekasih Tuhan, kita memasuki berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berfirman, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat yang kedua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita berdamai satu dengan yang lain. Damai Tuhan beserta saudara. Kekasih Tuhan, kita sanggupi berita anugerah ini kita wujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan NKB 125, bait yang pertama, Ku dengar panggilan Tuhan.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah saatnya kita menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa memelihara iman percaya kami, di tengah ibadah ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak hanya pandai mendengarkan, tetapi juga mampu untuk mewujudkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk khotbah saat ini diambil dari Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-13 dan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Untuk pembacaan saat ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah visualisasi tentang bacaan ini. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour.
Demikianlah Injil Yesus Kristus dalam sebuah visualisasi dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Pegang selalu saat duka saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menggigit aku dan menjadi keluhanku, imanmu ku pegang selalu. Saya pun tempat berteduh, imanmu Tuhan ku pegang selalu. Dialah penangguhanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Selalu maka semangat jiwaku. Kekasih Tuhan, judul khotbah saat ini dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Di dalam kehidupan kita, secara khusus untuk situasi saat ini, kalau tidak hati-hati, kita yang sebenarnya masih hidup, tetapi pikiran kita mati, karena terlalu banyak memikirkan kematian karena COVID-19. Panik, jagate peteng. Makanya saat ini kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita sebenarnya sudah dibangkitkan oleh Kristus dari dosa. Kekasih Tuhan, ada pepatah bijak mengatakan, hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Ketika kita memikirkannya, ada banyak manfaat dari pepatah bijak ini. Jika kita menghabiskan waktu terlalu banyak pada masa sekarang untuk merencanakan masa depan dan memikirkan masa lalu, kita tidak dapat menikmati hidup saat ini. Karena pikirannya sosok ngopo dan dhisik piye, tidak dina iki aku seneng. Ini yang juga dirasakan, ini yang juga dipikirkan oleh dua orang yang berjalan ke Emmaus. Yang tadi di dalam bacaan yang kita lihat melalui visualisasi film, bagaimana mereka tidak hadir pada momen situasi itu. Situasi saat itu hanya memikirkan masa lalu, masa di mana hati dan pikirannya hancur. Peristiwa penyaliban Yesus menghancurkan hidup mereka, harapan mereka, impian mereka. Itu masa lalu. Mereka menunggu janji Kristus. Walaupun sebenarnya pada saat itu mereka berdua bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu mereka sudah menerima berita dari para perempuan, tetapi memang pada saat itu para perempuan tidak begitu dipercaya untuk menjadi saksi. Jadi hati kedua orang yang berjalan ke Emmaus tadi terjebak pada kesedihan dan rasa sakit dalam hatinya,
sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang sudah bangkit, yang berjalan tepat di samping mereka. Kekasih Tuhan, tentu kita juga diingatkan, kalau kita tidak hati-hati, masalah hidup kita, apa yang terjadi saat ini akan menggelapkan mata kita, akan menghilangkan harapan-harapan kita. Karena pikirannya, waduh yang ngene, wah kena corona, wah pikirannya, apalagi ditambah penjenengan hobi melihat medsos soal berita-berita yang isinya dari pagi sampai pagi lagi itu soal COVID-19. Memang kita perlu mencermati dengan bendino setiap waktu melihat kemelkeren. Tidak bisa berpikir dino iki penake ngopo ya, lawe apa ya, mengko piye ya ning omah. Karena pikirannya dipenuhi dengan sesuatu yang menggelapkan hati dan pikiran mereka. Kekasih Tuhan, ini yang mengingatkan pada kita. Ada dua hal dari khotbah saat ini, dari bacaan kita. Yang pertama, mari kita bangkit. Situasi saat ini banyak orang yang tenggelam di dalam kegelapan, tetapi kita sebagai orang Kristen, Yesus sudah bangkit di dalam hidup kita. Mari kita bangkit. Semangat tetap ada, harapan tetap ada. Corona COVID-19 tidak selamanya ada. Suatu ketika akan mati, dan kita bersama-sama semakin merasakan sukacita. Jadi kebangkitan Yesus mewarnai hidup kita, supaya kita tetap bersukacita walaupun dalam situasi saat ini. Yang kedua, bagaimana kita melihat cara Tuhan Yesus menyadarkan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus tidak marah-marah. Waduh, ora kenal aku ki piye to? Kalau saya gitu ya, wow ganteng yang ini ora dikenal. Wow piye? Cara Tuhan Yesus menyadarkan mereka tidak dengan kemarahan, tetapi dengan keramah tamahan dan makan roti bersama. Artinya bagi kita, mari di tengah-tengah banyak orang yang saat ini kesulitan bangkit, baik soal ekonomi, baik soal sukacita dalam hati mereka, kita mengajak mereka, menyadarkan mereka. Jadi bagaimana kita bersama-sama sadar bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan kebangkitan bagi sesama kita. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengingati dan melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Kita bersama-sama menata, tidak hanya berhenti yang penting saya bangkit, tetapi bagaimana kebangkitan dirasakan orang lain dengan segenap kegiatan yang sekarang bisa dilakukan. Misalnya diakonia, kita cermati jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita, mana yang membutuhkan topangan kita sebagai pribadi ataupun sebagai gereja. Dan inilah kesempatan kita untuk menceritakan kebangkitan kita karena karya Kristus melalui apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Untuk jemaat yang saat ini secara ekonomi butuh topangan, kita topang bersama. Dan tentunya karena kasih Kristus, kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang universal, jangan sampai mikir dirinya sendiri, sing penting jemaate dhewe. Bukan.
Tetapi keramah tamahan dan makan bersama itu dengan banyak orang, dengan masyarakat di sekitar kita, dan malahan kesempatan kita belajar bersama sebagai jemaat untuk mengolah kepekaan kepedulian kita terhadap sesama. Bisa dicatat, tanggane sapa sing ketake butuh. Jadi jemaat diajak untuk peduli terhadap yang lain, diajak untuk memecah-mecahkan roti supaya mereka sadar, mereka merasakan bahwa Tuhan telah bangkit. Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita juga dirasakan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mengembalikan iman, impian, harapan yang hancur dengan tindakan kasih yang sederhana, berbagi makan. Kekasih Tuhan, dua hal ini mari kita wujudkan dalam hidup kita. Kita tetap bangkit dan kita menjadi sarana Tuhan untuk membangkitkan orang-orang yang saat ini baru merasakan keterpurukannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita, dan kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKJ Jongrangan dengan judul lagu Mentega dan Roti. Kita
Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman seturut Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang benar, yang bersabda kita tenang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama masuki doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu di dalam doa ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Engkau senantiasa mengasihi keluarga kami. Secara khusus saat ini Engkau perkenankan kami dengan anggota keluarga untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Selain untuk memelihara iman percaya kami semakin merasakan kebersamaan yang indah dengan keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau perbolehkan kami sebagai jemaat untuk bersama-sama menanggapi adanya COVID-19 ini dengan tetap penuh syukur dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kasih kami terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi majelis yang sungguh dengan semangat mereka bersama dengan sebagian jemaat menyelenggarakan ibadah online, ibadah untuk kami masing-masing. Engkau beri kesehatan Tuhan, Engkau beri kemampuan, kebijaksanaan untuk segenap majelis-Mu GKJ Jonggrangan. Engkau sendiri yang senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa untuk sesama kami jemaat Tuhan di GKJ Jonggrangan yang beberapa minggu ini kami tidak bisa berjumpa secara langsung, namun mampukan kami Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan semoga kami juga di dalam suasana sukacita karena berkat dari Tuhan. Bapa, mampukan gereja-Mu untuk mewujud nyatakan karya kasih kepada sesama kami yang saat ini sedang terpuruk situasinya. Tuhan sendiri yang memampukan gereja-Mu untuk menyinarkan karya kasih Kristus kepada mereka. Bapa, kami serahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan sertai keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati gereja-Mu supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami nyanyikan bersama. Selama
yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di kotak persembahan yang ada di kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja atas nama GKJ Jonggrangan yang tertulis di layar ini. Adapun ayat persembahan kami ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Untuk mengiringi jalannya persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 bait pertama, Hidup Kita yang Benar. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pemurah, Engkaulah sumber berkat dan hidup kami. Kepadamulah kami membawa persembahan syukur ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hadapi dan jalanilah kehidupan dengan segala dinamikanya bersama Tuhan. Ingatlah janji Tuhan Yesus Kristus, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Nyanyian pengutusan NKB 213 bait yang pertama, kita sudah ditebusnya. Olehnya di
jauh. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Kata setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kekasih Tuhan, semoga saudara selalu terarah kepada Tuhan. Semoga saudara menjadi saksi Kristus yang setia. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita memuliakan nama